Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 19 April 2024, yaitu hari trading ke-67. Jadi kalau untuk market hari Jumat, market tutup, kita tidak langsung membuat analisa, kita buat di hari setelahnya, ya Sabtu atau Minggu biasanya, sehingga lebih santai dan kita bisa analisa tidak terburu-buru ya. Jadi banyak juga kita bisa sharing ilmu kalau ada kasus-kasus tertentu. Oke, kemarin ada alert Bapak Ibu, METSI dan PTMP. Kalau kita baca laporan dari Bloomberg kemarin itu IHSG-nya tidak sendirian merah ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih trading snapshot-nya, IHSG minus 1,1. Itu kalau di Nikkei malah dia sampai minus 2,6. Hang Seng juga minus ya. Jadi memang hampir inilah terdampak dengan ada perang ya, ada perang Israel dengan Iran itu yang bikin terutama dengan kejadian itu The Fed yang awalnya semangat untuk mulai menurunkan suku bunga jadi mendelay ya Bapak Ibu apapun alasannya. Jadi dengan itu sensitif sekali kalau perang. Cuman kalau perang itu hal yang berulang. Jadi pasti ada dampaknya. Jadi kalau ada perang harga minyak naik, emas naik ya. Jadi Medco atau saham yang minyak atau tambang ya komoditas lah itu naik. Nah ini tinggal kita pandai-pandai swing aja. Kalau suku bunga dibatalin perbankan atau rumah apa properti kena. Jadi memang siklusnya seperti itu. Jadi kita memang harus kalau memegang saham kita harus pelajari bagaimana historicalnya karena trading itu di pasar saham itu yang bergerak utama adalah sentimen dan psikologi market, bukan fundamental. Kalau fundamentalnya ya gitu-gitu aja lah. Untuk jangka panjang itu jadi base-nya ya. Tapi kalau untuk tradingnya kita harus pandai memanfaatkan. Karena agak volatile ini sekarang. Artinya jangan nyangkut terlalu dalam, susahkan selalu ada cash supaya saham-saham yang fundamental bagus, yang tidak ada salah apa-apa tapi turun karena sentimen itu kita bisa buy on weakness. Oke, baik kita mulai sekarang dengan trading snapshot-nya. Tadi sudah disinggung, kita minus 1,1 lagi. Ini kemarin sudah saya warning-warning juga. Kalau dia membentuk new low di composite-nya, kita harus cari di mana demand zone-nya ya. Demand zone pakai chart VBP. Nanti kita akan bahas kembali. IHSG-nya 1,1. Bagaimana cara turunnya? Dia gap down, kita cek apakah ada gap atau tidak. Lalu dia turun ya. Low-nya sempat turun 1,82. Lalu dia ada sedikit kenaikan baru ada alert lah. Alertnya juga PTMP itu terakhir. Oke Bapak Ibu ya, jadi di penghujungnya tidak ada tarikan atau tidak apa sudah lemas duluan ya Bapak Ibu. Biasanya ini ciri-ciri wait and see. Oke, dia Bapak Ibu kalau kita total value transaksinya itu 13 triliun, ya di atas rata-rata, tapi kita lihat mungkin asing masih jualan terus, jadi asingnya melepas sementara nanti dia tunggu IHSG turun biasanya dia masuk lagi. Kita juga begitu juga kalau bisa kita sabar di zona demand kita mulai masuk kalau asing capital inflow juga masuk saham-saham yang dominan asingnya terutama nanti pakai slash dom. Oke, penekannya tentu finansial ya Bapak Ibu. Jadi sentimen suku bunga dan perang ini memang kenanya ke finansial. Lalu kita lihat ini brand ini agak aneh juga dia anomali sampai masuk UMA kalau nggak salah Bapak Ibu. Itu dia buy terbesar di saat yang besar-besarnya adalah net sale ya. BBRI dia net sale, BBCA dia net sale, ASI dia net sale. Hanya brand saja yang signifikan di atas 100 miliar buy-nya. Pegas dan lain-lainnya itu di bawah 100 miliar ya. Kecil saja. Oke, dari trading value dari ini ya, asing 46, lokal 54. Hampir imbang Bapak Ibu. Asingnya memang mengguyur terus ini. Oke, lalu kita lihat di all marketnya juga asing net sale-nya 839 lebih banyak di regulernya. Jadi mungkin mereka mulai ada beli di pasar nego atau tunai. Oke, seperti ini Bapak Ibu, trading snapshot kita bisa dapat gambaran apa yang terjadi di market, nanti kita akan bahas detail. Oke, alertnya ada dua, METSI dan PTMP. METSI jam 10.14 dia ada alert, dia saat itu naik, sentimennya masih minyak, tapi mungkin tadi kemarin saya cek mau pre-closing, sellernya masuk.
volatile dia ya. Makanya kita belinya itu hati-hati, kita cek dulu datanya end of day. Lalu ada alert PTMP ini, saya belum pernah pegang saham PTMP, nanti kita akan bahas, pilih salah satu. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya, dia menggunakan algoritma deep learning. Jadi kalau dia keluar pagi menggunakan data intraday, bisa saja sorenya dia supply-nya masuk hingga dia tertekan. Oke, jadi harus kita analisa, jangan percaya 100% lah sama mesin. Dia hanya membantu aja memberikan alert. Terus kita lakukan analisa. Cara analisanya nanti saya akan tunjukkan. Lalu Telegram channel ada di sini, Bapak Ibu silahkan join, websitenya, Instagram, sosial media juga ada di sini. Semuanya ada di deskripsi video, termasuk alamat Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya nanti. Cek ada di deskripsi video. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, untuk subscribe dulu, lalu mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya saya bacakan dulu disclaimer-nya ya Bapak Ibu ya. Disclaimer-nya bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Suka dukanya, jungkir, nyungsep, profit, dan sebagainya ya. Selama 18 tahun ini tidak boleh request analisa saham apapun, dalam bentuk apapun. Yang penting adalah Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya analisa saya 100%. Karena apa? Karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita berbeda, capital kita berbeda, profil kita berbeda. Jadi Bapak Ibu menonton video ini jadikan saja sebagai second opinion. Jadi kalau belajar saham itu yang saya selalu sampaikan bahwa jangan pernah percaya analisa siapapun. Percayalah dengan analisa sendiri, caranya lakukan analisa sendiri, belajar cara analisa bisa dari siapapun. Cari yang sesuai, cari yang logik, cari yang sederhana. Jadi tidak perlu rumit-rumit ya. Jadi Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Caranya lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Jadi di video nanti kita akan pilih sahamnya yang kita lakukan analisa detail karena keterbatasan waktu. Setelah itu kita akan lakukan step by step. Bapak Ibu bisa juga lakukan dengan hal yang serupa, diakses, cara belajar, ikut analisanya. Kalau mungkin sahamnya tidak sama, Bapak Ibu bisa lakukan ke saham yang lain. Misalnya mungkin Bapak Ibu tidak berminat PTMP, tidak berminat dengan METSI, mungkin berminatnya dengan Adaro, ya caranya sama, urutannya sama, bisa dilakukan dengan hal yang sama. Jadi disclaimer-nya your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu di sini ada disclaimer yang lainnya, silahkan dibaca. Oke, informasinya Bapak Ibu mulai 1 April kita sharing cost-nya mulai turun. Terus ada yang banyak bertanya, Pak Roy kenapa tidak gratis aja sih? Ya maunya saya mau memberikan gratis, tapi ternyata sewa server Google Cloud itu harus bayar. Lalu data ternyata harus bayar juga, data dari IDX itu harus bayar. Jadi kita usahakan makin lama makin murah, bisa terjangkau, dan bisa ada terus penambahan tool ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada ketemu saham yang bagus untuk tutorial, ada screening baru, kita akan buatkan tutorial. Saya lagi menunggu ada contoh yang bagus untuk bikin tutorial. Oke, baik, kita pindah dulu ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ini dia Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada Delquan bot. Bapak Ibu bisa akses linknya ada di deskripsi video. Oke, seperti biasa yang kita lakukan di after market close adalah kita cek dulu alertnya. Kita sekaligus cek sana, cek sini untuk memastikan. Jadi kemarin tanggal 19 ada METSI dan PTMP. Oke, selain itu kita juga kadang rezeki kita kan tidak hanya di alert robot, kita cek juga di rekomnya. Kalau memang marketnya bagus dan dia muncul, ya kita akan lihat ada berapa potensi. Tapi kalau memang market tidak bagus, kita cek sana cek sini nggak ada, ya mungkin kita harus bersabar. Oke, kita cek dengan rekom. Rekom ini adalah screening end of day data, berbeda dengan big data analysis. Big data analysis itu menggunakan machine learning dan dia menggunakan intraday. Oke, baik kita cek untuk rekom. Bapak Ibu bisa lihat tanggal 19 April. Di sini kita banyaknya saham yang bearish ya. Jadi ASI bearish, buka bearish, Excel. Nah, ini Excel kemungkinan akan bagus. Dia menyatakan end of bearishness. Lalu METSI. Aduh, METSI ini sign of weakness. Ada alertnya tapi dia
kemudian kemasukan supply. Nah, baru kita cek ya Bapak Ibu yang lainnya. Ini Energescell malah Harum Cell, Metsi, oh di sini Metsi buy ya Bapak Ibu di BDT-nya, berarti memang ada volume buy yang masuk sebenarnya, cuman dari terakhir diguyur saja price-nya kalah. Oke, lagi lihat PTPP, Jatva ya, ini sell semua ya, PWS itu memang sell, kita tunggu aja lah kalau ada sinyal bagus. Kalau Bapak Ibu tidak harus trading, kalau memang tidak bagus atau kalau mau kita cari zona demand, di situ kita buy on weakness. Oke, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini, oke, tidak ada. Kita lihat juga ini lower downtrend breakout ya, artinya banyak saham-saham yang membentuk new low, Era, MTEL ya, Pawon, SMGR, SMRA nih. Luar biasa mereka tekanannya kali ini. Kalau kita lihat dengan rekam yang lainnya itu SCR Vibum, ada nggak saham-saham ledakan volume? Tidak ada ya Bapak Ibu, karena memang tidak, untuk saham yang bagus dan meledak volumenya tidak harus ada tiap hari, tergantung lah ya. Justru kalau ada tiap hari juga aneh kok. Lalu kita cek juga dengan SCR adalah Extreme. SCR Extreme ini adalah kita lihat, wih banyak ya Bapak Ibu, kepotong sampainya. Sampai kepotong di sini, Extreme Fear-nya banyak. Ini adalah masalah kemampuan dari Telegram untuk membaca data itu maksimum dia 60 line. Ini ada 64, berarti dia kepotong. Gimana caranya ya? Ya, nanti coba saya otak-atik lagi lah. Ya, mungkin perlu di otak-atik lagi supaya jangan seperti ini. Mungkin saham-saham yang di screening itu market cap-nya harus lebih besar. Oke, sekarang kita akan cek dengan SCR Panic. Kita cari saham-saham yang panic. Wow, ini banyak sekali ya saham yang panic. BPCA juga panic, banyak yang panic di sini. Kita lihat Hope, Telkom juga sudah panic. Kita lihat SCR Hope. Jadi memang kondisinya secara psikologis panic banyaknya. Yang Hope, BBTN masih di Hope, MTMA ada Hope, Saratoga Hope, WIM di Hope. Ini kan banyak saham-saham yang turun. Coba kita lihat dengan SCR undervalue ya, UVAL. Saham-saham yang undervalue, ini harusnya banyak dia. Iya, ini ada banyak Bapak Ibu. Mereka ABBMM ini berdasarkan margin of safety-nya paling tinggi sampai paling rendah ya, beberapa saham memang sudah ini. Oke. Sekarang kita akan mulai pembahasan setelah screening, kita bahas saja kompositnya. Kalau saya melihat sih, kita harus tahu timingnya, kapan kita harus buy on weakness dan mulai mereda. Karena sentimennya ini sentimen dari luar. Perusahaannya nih terimbas aja. Dan kita perlu, kalau tidak ada salah dengan sahamnya, kita perlu membahas kompositnya. Karena psikologi marketnya itu ada di composite. Kita lihat dulu dengan composite, tentu kita dengan Speedo-nya. Jadi Bapak Ibu silakan akses robotnya, ketik Speedo. Ya, jadi slash Speedo itu pertama dilakukan pakai composite. Kita akan melihat bagaimanakah speedometernya. Kalau sudah di ekstrim, mungkin berapa hari kita bisa buy on weakness? Belum. Kalau kita lihat di speedometer, composite ini masih berada di zona fear. Artinya supply-nya masih kuat. Dan belum ekstrim. Kalau ekstrim ini, orang begitu paniknya, logikanya mulai turun, lebih banyak dari faktor fear, dan biasanya memancing demand untuk masuk. Ya. Jadi udah habis-habisan lah. Tapi sekarang enggak, ini masih dikontrol oleh fear, masih market merasa fear, masih kalau mau buy on weakness kita harus tunggu nanti di composite-nya demand zone-nya masih jauh atau enggak. Jadi kalau nanti pas extreme fear kita dekat dengan demand zone, mulailah kita agresif untuk buy on weakness. Kalau ini kita bisa buy on weakness tapi jangan terlalu agresif karena tergantung sahamnya ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dengan Star Channel. Ini adalah rotasi bintang untuk saham-saham sektoral saham yang bergerak relatif terhadap komposit sebagai pusat rotasi. Baik, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, tanggalnya sudah tanggal 19, sudah benar. Dan
ini pusat rotasinya adalah komposit, jadi harus pakai kalimat relatif. Relatif bergerak terhadap pergerakan komposit. Kita lihat, sektor basic masih menguat secara relatif, industri bergerak volatil, Edixtran melemah, properti melemah, finance secara relatif mulai ada pembelokan ya secara relatif. Kalau kita lihat di sini juga cyclical dia volatil ya di zona panic. Ini kenapa dia belok begini? Karena kompositnya turunnya minus 1,1, jadi cukup dalam hingga akhirnya dia ada perlawanan sedikit. Energi karena kompositnya melemah dalam, dia energi secara sektor dia relatif mungkin menguat. Kalau kesehatan ini atau cyclical ini berarti pelemahannya lebih dalam daripada komposit secara relatif kalau dibandingkan hingga dia bergerak menuju fear lagi. Setelah dia grid, dia bergerak fear, artinya supply-nya masuk. Termasuk tekno ya, artinya komposit melemah, dia juga melemah. Jadi dia pelemahannya lebih kuat. Seperti itu. Jadi yang bisa dilihat relatif komposit adalah infra, jadi basic tetap menguat, edik energi menguat, si finance mulai diperhatikan Bapak dan Ibu, ya, karena mulai ada pemilikan secara relatif. Oke, kita berikutnya kita akan langsung saja melihat komposit secara weekly, dan weekly-nya mudah-mudahan sudah valid walaupun dia masih ada 1 hari trading yang kurang. Hanya 4 hari trading minggu ini. Kita mulai dengan VPA weekly composite. Berikut ini adalah chart composite Bapak Ibu IDX untuk weekly. Kita lihat. Maaf. IHSG-nya dari minggu lalu, IHSG minggu ini hanya 4 hari trading karena hari Senin masih libur, itu catatan kita. Oke, anggaplah dia valid ya. Day move indicate strength, day move indicate weakness. Untuk minggu ini ada indikasi dia mengatakan bahwa volume price-nya melemah. Lihat, ini spread-nya sangat lebar. Close-nya weekly-nya close-nya bearish dan volumenya lebih tinggi. Lebih tinggi dari sebelumnya ya, karena kemarin juga banyak libur juga. Dan dia mengatakan bahwa less than average, ya wajar saja karena masih ada kita cuma 4 hari trading. Spread-nya ini yang volatile Bapak Ibu. Spread-nya sempat dia turun, naik ke atas, lalu turun lagi ke bawah, minus. Oke. Lalu kita anggaplah memang ini ada keraguan di volumenya karena kita katakan less than average, padahal memang dia cuma 4 hari trading. Oke, kita lihat price-nya. Price-nya dia close-nya di bawah mid Donchian. Dan dia masuk di low Donchian zone ya, lower Donchian zone, ini upper Donchian zone. Kalau dia berada di sini bergerak dari atas, itu mengatakan bahwa dia secara psikologis bearish. Oke, kalau berada di atas secara psikologis, di mindsetnya adalah bullish. Nah, kalau dia bearish begini, kita tunggu dia untuk di zona demand-nya. Untuk saat ini markingnya adalah di lower Donchian zone, Bapak Ibu, walaupun nanti kita lihat demand-nya ada di bawah. Karena yang kita tunggu adalah low, high, low, baru dia membentuk higher high. Tadi awalnya dia sudah membentuk low, high, low, higher high. Tapi ternyata dia kalau ini menjadi high, ini menjadi low ya, Bapak Ibu, dia membentuk new low. Jadi ini adalah warning. Sekarang kita sudah menemukan warning karena low yang di sini sudah di break dan close di bawahnya. Ingat ya, jadi dia harus close di bawahnya. Jadi ini adalah low-nya, dia close di bawahnya. Hingga pattern-nya menjadi baru. Oke, warning ya Bapak Ibu. Artinya kalau ada yang sempat exit atau cash, bisa dijadiin cash dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat cash. Supaya apa? Kita nanti bisa buyback di bawah. Jangan sampai nggak punya cash. Nah, ini untuk lebih jelas, kita lihat VBP-nya dulu. VBP. Jadi kalau untuk membahas komposit, kita harus lihat weekly-nya dulu, VBP dan price volume-nya, baru kita pindah ke daily. Selesaikan weekly-nya dulu. Agak slow saya ya, Bapak Ibu ya, karena ini weekend juga. Jadi Bapak Ibu bisa nonton di hari Sabtu atau Minggu. Nah, di sini kelihatan. Kita lihat ada demand kuat, Bapak Ibu ya. Ini demand kuat. Demand zone ya. Relatively kuat untuk weekly-nya. Apa itu gunanya? Ini gunanya untuk posisi buy on weakness. Buy on weakness ini Bapak Ibu tarik aja garis ini mulai dari atas ini.
Ini kan panjang. Ada satu yang di atasnya juga mulai warning-warning. Jadi kalau dia turun, kita nanti buy on weakness di sini. Oke, karena ini low, ini mungkin mainnya jangka panjang high, ini menjadi high low. Kita harapkan bisa buy on weakness di sini, dapat harga diskon untuk naik ke atas. Itu plannya, karena zone-nya kan agak lebar ini. Ini demand zone. Dan demand zone ini saat ini orang buy, dia posisinya sekarang masih profit yang di zona-zona ini. Oke, mungkin sebagian sudah profit taking, maka dia akan buyback lagi di sini zona demand-nya. Jadi ternyata masih ada ya, masih ada. Sebenarnya mulai bisa buy on weakness ini kita lihat. Ini ada sebenarnya ada tarik garis ya. Ini adalah resistance, biasanya menjadi support. Tapi biasanya akan dites. Bahkan ada ekor-ekor ngetes ke bawah untuk naik ke atas ya. Jadi mudah-mudahan resistance become support. Lalu kalau dia jebol di sini mulai satu lot, misalnya 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, belinya begitu. Begitu masuk ke zona ini. Oke, ya. Tinggal diatur saja. Kalau bisa jangan sampai nyangkut. Saya sudah kemarin-kemarin sudah kena stop loss lumayan juga ya, beberapa kena stop loss, BTPS saya kena stop loss, nanti buyback itu tunggu dulu. Maaf. Oke, setelah dia weekly kita masuk ke daily. Oke, ini dia daily Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau daily patternnya sudah terbentuk. Mengapa kita yakin di weekly-nya kita harus hati-hati karena daily-nya terbentuk. Oke, baik saya cerita apa maksud dari daily terbentuk. Kita bahas dulu VPA-nya. Sinyalnya untuk hari Jumat tidak ada, ya. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata-rata. Nah, ini berbahaya karena trennya semuanya sudah minus. Dia kenapa saya katakan tadi dia tidak ada sinyal, salah satunya karena dia coba cucuk bawah, tapi masuk lagi ke atas, hingga patternnya ini terbentuk sebentar. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high, di sini sudah terbentuk lower low, lalu ini low high lagi, ini lower low lagi, ini low high lagi, ini lower low. Jadi patternnya sudah terbentuk dan ini kalau dalam volume price analysis bisa kita katakan adalah fase E, ya. Ini adalah the best time for selling. Ya, ini adalah oke kita bahas. Ini adalah marking down. Marking up. Maaf, ini adalah distribusi. Ini adalah uptrust. Ini adalah marking down ya, Bapak Ibu. Cuman pas di sini agak ragu kemarin karena dia break, volumenya nggak terlalu tinggi, banyak musim liburan kalau nggak salah. Volumenya nggak tinggi tapi dia jebol. The best time for selling ini, yang ini disebut dengan second chance to sell. Jadi the best time for selling, dia naik adalah kesempatan kedua untuk keluar. Sekarang sudah turun ke bawah. Oke, itu satu fase dia akan masuk ke marking down. Ini adalah Wyckoff analysis ya. Nanti saya coba analisis. Wyckoff structure. Wyckoff analysis, maaf coretan-coretannya. Jadi di sini ada down trust, ini ada up trust, jadi sudah terbentuk strukturnya. Kalau Bapak Ibu kurang paham, Bapak Ibu silakan tonton tutorial tentang volume price analysis, atau nanti kalau ada waktu kita adakan lagi workshop volume price analysis. Oke, nah itu satu siklus strukturnya. Yang perlu kita catatan lagi di sini silakan cek. Saya selalu wanti-wanti ini masih ada sisa sedikit gap. Ya mudah-mudahan saya tidak salah. Ini karena tipis sekali ya Bapak Ibu. Oke, jadi di daily-nya volumenya di atas rata-rata dan candle-nya bearish. Sepertinya akan lanjut, kita tinggal menunggu. Demand zone untuk daily-nya di mana? VBP composite. Nah, di sini perlu kita lihat kalau mau main daily, kalau mulai buy on weakness. Oke. Kelihatannya Bapak Ibu ya, bahwa sedikit lagi zona, biar jelas dia, kita tambahkan dulu catatan di sini. Benar tidak benar silakan dicek, bisa saja saya salah, ada gap. Gap ini posisi kita buy on weakness ya. Tapi di atasnya sudah ada demand. Nah, ini kita peta-petakan dulu, biarkan dia bergerak supaya siklusnya benar. Ini adalah demand zone di daily ya. Oke. Oke, dia akan
coba turun lagi ke demand zone ini, di sini kita posisi buy on weakness. Jadi kalau di market turun, biarkan saja karena kita tahu kapan kita beli, kapan kita jual. Buy on weakness ya, weakness. Stop loss di bawah inilah ya. Nanti kita lihat dulu. Artinya di sini kuncinya adalah tinggal money management. Belinya piramida saja ya. Jadi jangan terlalu langsung beli. Kita lihat reaction dari ini. Biasanya kalau dia mantul, dia naik, dia mantul sekali lagi untuk naik ya. Jadi biasanya dia berikan kesempatan. Kita kadang nggak bisa baca karena ragu. Tidak punya plan. Nah, kalau bermain di sini, kalau beli di sini, di atas ini adalah zona supply sekarang ini. Karena sebelumnya adalah distribusi area, hingga banyak yang nyangkut kalau dia sudah jebol. Ini adalah supply zone ya daily. Jadi kalau naik ke atas ini bisa sell on stand dulu. Karena kita trading ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mencatat di mana zona supply kita untuk jual, di mana zona demand untuk jual. Kalau pakai daily seperti ini dia strukturnya. Oke, saya rasa kelihatan untuk gambaran composite kita baca market, kita tahu apa yang harus kita lakukan jika dia turun ke bawah menuju zona demand. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya. Kita lihat tadi alertnya. Kita mungkin bahas PTMP ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas, ada METSI, ada PTMP, kita akan bahas PTMP. Pertama kita lakukan, kita cek dulu. PTMP ini saya nggak punya. Apakah bisa mau kita beli? Ya sambil Bapak Ibu cek fundamentalnya. Inilah apa? Silahkan saja untuk cek. Nanti yang penting kita bisa baca untuk tradingnya, baca price dan volumenya. Kita alert PTMP. Ini mungkin baru masuk Kompas 100 ya. PTMP, PTPM. Alert PTMP. Ini apa ya dia? Oh, PTMP ini sudah alert ya tanggal 27 ya sebelum lebaran. Sebelum lebaran dia sepertinya sudah ada alert dulu, sudah bergerak nih. Sekarang ini ada alert kedua. Oke. Oke, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan ya Bapak Ibu. Kalau mudah-mudahan dia ada pattern ya. Kalau mau masuk, saya biasanya kalau saham-saham yang keluar masuk Kompas 100 itu belinya nggak banyak-banyak. Biasanya saya misalnya beli sekali entry untuk satu saham misalnya ya 10 juta atau ya 10 juta misalnya biar gampang aja dibulatin. Saya hanya masuk kira-kira paling tinggi 50%, tapi biasanya 20 sampai 25% itu udah besar. Karena saya tidak kenal pergerakan sahamnya seperti apa ya. Kalau yang sudah lama panjang seperti Adaro, itu saya bisa cari relasi-relasinya dengan berita, dengan sektor batubara, pergerakan batubara, saya bisa tahulah bagaimana. Karena sudah megangnya juga sudah lama dan dari dulu juga sudah paham sektor energi. Oke, sekarang kita lihat kita mulai dengan Speedo-nya dulu. Speedo PTMP karena saya jarang nggak pernah menganalisa ini, ngetik sahamnya salah tadi, PTPM. Kan kita lihat Speedo PTMP. PTMP kalau kita lihat dari speedometer dia berada di zona fear, tapi sudah ada alert. Oke, kita akan baca. Mudah-mudahan ini tanggalnya sudah benar, mudah-mudahan dia muat. Kita analisa dulu lah. Dia secara psikologis dia berada di zona fear ya. Oke, kita lihat dengan star PTMP. PTMP, salah PTPM. Kita lihat rotasi bintangnya, bagaimana rotasi bintang PTMP. Oke, kalau dari rotasi bintangnya PTMP ini bagus. Kenapa? Dia memang masih berada di zona panic kalau di rotasi bintang ya. Tadi kalau dari star rotation dia berada di fear karena ada pilihan fear, extreme fear, grid, extreme grid. Tapi kalau rotasi bintang, perbedaannya dia bergerak relatif terhadap composite. Oke, di situ perbedaannya. Nah, sekarang kalau di rotasi bintang, dia bergerak relatif terhadap composite, maka PTMP berada di zona panic. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya kan alertnya sudah kedua. Di sini sudah ada perlawanan Bapak Ibu. Lalu dia bergerak ke sini, lihat jarak antar bintangnya menjauh, artinya terjadi akselerasi. Oke, terjadi akselerasi. Nah, dia berada di zona panic, dia hampir crossing. Ini adalah posisi terbaik untuk membeli. Biasanya dia dekat-dekat bottoming karena kita menggunakan istilah habislah panic, terbitlah hope. Jadi hope-nya mulai terbit.
pendeknya masih ada ya, pendeknya masih ada dan dia mudah-mudahan bergerak ke sana. Nah, ini jauh nih, bergerak terus menguat. Jadi kita profitnya masih lebih besar karena dia bottoming. Nanti kita validasi, tentu harus validasi di chart price dan volume. Karena paling 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 yang paling akhir dan paling menentukan itu adalah analisa price dan volume. Yang lainnya itu hanya tool untuk analisa. Kayak bagus. Saya nggak tahu PTMP ini ada weekly atau nggak. Sepertinya belum ada nih. W star PTMP. Kayaknya belum ada ya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita lihat kalau star S 6. 6 kan? Industri 6. Sekarang kita lihat saham-saham yang sektor industri 6. Ini karena dia baru masuk di Kompas saja, datanya nggak cukup. Oke. Begitu juga kalau dia di pusat rotasinya adalah sektor industri, dia juga menguat nih. Jadi konsisten nih PTMP-nya, tinggal kita validasi di price volume-nya. ABMM, UNTR, KBLI, kalau secara relatif terhadap industri dia menguat, asing yang melemah ya Bapak Ibu. SMIL, ini SMIL juga akan mengikuti, ini ada bau-bau menguat juga, habis pendek terbitlah hope. Oke, kita lihat sekarang PBV ROE sektor nomor 6. Mudah-mudahan datanya ada. Mudah-mudahan dia tidak kena filter-filter ya. Oke. Oh, dia nggak masuk Bapak Ibu. Karena di sini close-nya harus di atas dan ini ada market cap-nya juga ya. Mungkin nggak tahu dia di bawah market cap. Oke, Bapak Ibu, dia tidak masuk karena filter. Sekarang kita akan lihat ini. Volatility. Portfolio Volatility Map. Saham yang alert adalah METSI dan PTMP. Ini kita gunanya adalah melihat bagaimana volatilitas saham-saham ini untuk data 12 bulan trailing ya. Oke. PTMP sangat volatil dalam data 12 bulan. Kita lihat METSI returnnya sudah positif dalam 12 bulan. PTMP juga dalam 12 bulan dia positif. Tapi PTMP ini volatil ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau trading, pilih mau trading METSI atau PTMP. Ya, untuk trading kita pilih PTMP karena dia lebih volatil. Kalau sahamnya tidak volatil, mungkin untuk trading dia bergeraknya lama. Jadi kalau dia volatil itu cocok untuk yang apakah swing cepat atau intraday. PTMP-nya cocok karena dia volatil dari algoritma ini. Karena daily return-nya hampir sama lah rata-rata 0,4 sampai 0,5. Oke, itu sekarang kita lihat korelasinya PCM, Portfolio Correlation Map, kita lihat METSI dan PTMP. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih saham-sahamnya dengan mungkin yang ada di portofolio Bapak Ibu, lalu bandingkan. Kira-kira korelasinya kecil, Bapak Ibu bisa masuk PTMP atau METSI. Kalau tidak, jangan. Ini saya contohkan dua saja, bahwa kita akan membandingkan korelasi. Aduh, tambah satu lagi lah. Apa ya? Ini algoritma yang salah nih. PTM PGM METSI PGM METSI PTMP. Ini algoritma yang saya utak-atik kemarin. Sebenarnya bisa jadi ini PTMP. Saya tambah apa? Tambah Adaro. Enggak, untuk mengeluarkan chartnya saja tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa tambah saham yang lainnya. Saya terpikirnya Adaro karena huruf A aja. Oke, kita bandingkan antara METSI dan PTMP, korelasinya di bawah 5. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya METSI, mau masuk PTMP boleh ya, karena korelasinya kecil gitu ya Bapak Ibu. Jadi, aman lah PTMP dengan METSI. Kalau PTMP Adaro juga boleh ya, seperti itulah. Jadi, kita kalau Bapak Ibu punya METSI mau masuk PTMP ini masih boleh karena korelasinya dari 12 bulan data dia rendah. Oke, kita mulai dengan pembahasan chart dan volumenya. Kita mulai dengan monthly-nya nih. Kapan ya IPO-nya? PTMP. Nah, dalam style saya itu saya akan top down. Saya bahkan melihat data paling besar untuk melihat strukturnya. Karena kalau pengalaman saya ya Bapak Ibu, untuk pemain-pemain besar atau fund manager besar atau asing, mereka tuh tidak ada yang intraday trading ya. Umumnya mereka menggunakan time structure yang besar, dananya besar, ya kita
ikut struktur mereka, tapi entry-nya kita time frame-nya mungkin kalau saya daily ya. Sebenarnya metode itu bisa juga bagi yang intraday ya. Jangan lupa yang intraday juga mau scalping mau apa, lihatlah struktur yang besar. Kalau ada monthly kita pakai chart monthly. Nggak apa-apa kan untuk membantu analisa entry-nya sesuai dengan time frame masing-masing. Kebetulan saya nge-swing jadi nggak karena sibuk juga pekerjaan sehari-hari, jadi saya pakainya ini. Oh, IPO-nya 2004 ya, hampir baru setahun ya Bapak Ibu. Oke lah, pas 12 bulan mungkin. Jadi dia turun. Nah, sekarang mungkin dia sudah naik, makanya positif nilainya. Begini bentuknya ya Bapak Ibu, karena dia baru IPO, baru setahun. Kita lihat dengan, oh ini alasannya kenapa dia weekly-nya tidak ada. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly PTMP. Oke, kita lihat struktur weekly-nya untuk PTMP. Mudah-mudahan volumenya sudah bagus, walaupun masih 4 hari. Oh, begini. Oke, ini weekly-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi weekly. Oke lah ya. Oke. Baik, kita coba analisa. Jadi secara kalau lihat dia bottoming ya, bulan Juni atau Mei, dia bottoming, bulan Juni sudah membentuk low, high, high, low, high, high. Jadi sini adalah bottomingnya. Lalu sampai saat ini secara fakta, dia belum membentuk new low. Oke, ini low, high, high, low, high, 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 low, ini higher, high. Lalu ya, kalau kita anggap ini adalah tadi low, high, high, low. Ini adalah high low-nya. Ini ya, faktanya dia belum close di bawah 131. Nah, kita dengan begini kita tahu stop loss wajibnya itu di 131 kurang 2 tick, berarti sama dengan 129 stop loss. Wajib. Kenapa? Dia kalau close di bawah 131 maka dia akan membatalkan high low ini. Oke, target seperti apa? Jadi kita ketemu stop loss. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang memberikan analisa untuk trading ya, tanpa memberikan stop loss, abaikan saja. Saya jamin. Kenapa? Resiko tidak terukur. Sementara dalam trading as business itu yang penting adalah risk management, mengukur resiko. Profit itu gampang. Tapi untuk konsisten kita harus selalu mengedepankan risk. Insya Allah nanti ya, kalau saya ada waktu kita bikin workshop trading as business. Rencananya mau bulan depan, tetapi kebetulan bulan depan saya ada tugas dari kantor untuk field trip geologi keliling Jawa Timur, jadi nggak bisa kayaknya. Oke, refreshing katanya untuk belajar geologi lagi. Oke, ini satu, ini lihat Bapak Ibu di weekly-nya sudah ada perlawanan, baru sekarang yang menjadi hijau dan sinyalnya strength in returning after downtrend. Jadi dia mengatakan di sini udah ada sinyal indikasi untuk menguat. Oke, dia kalaupun menguat ke atas ya bagaimana caranya? Target kita 338. Ini Bapak Ibu 161 mungkin beli 162 stop loss di sini rewardnya 338. Ini mungkin menarik. Jadi pilihannya bisa targetnya di sini. Ya, Bapak Ibu nanti kita lihat di time frame lebih kecil, 338 bisa profit taking atau di sini mulai sell on strength ya. Zona sell-nya tuh di body inilah, ya ini kita lihat. Nah, untuk kita lihat dengan VPA PTMP. Kalau Bapak Ibu bosan nunggunya, Bapak Ibu bisa percepat di YouTube-nya ya. YouTube-nya kecepatan videonya bisa dipercepat. Oke, sekarang kita masuk ke daily ya. Yang pertama kita lihat strukturnya dulu. Ini dia oke, sempat ada low dan dia break. Oke, di sini agak berhati-hati kalau di time frame daily. Cuman kalau di time frame weekly tadi kita masih aman karena kita ambil acuannya di sini. Ya, lagi-lagi 133, tadi 131 ambil aja stop loss ini jadi 129. Untuk yang konservatif, yang agresif mau agresif dia kita 131 itu sebagai stop loss. Oke. Nah, sekarang kita karena volume price itu adalah candle by candle analysis, maka kita bahas candle by candle analysis dulu. Oke. Kita lihat sinyalnya, high volume up bar, closing in the high ya, Bapak Ibu. Jadi dia mengatakan bahwa ada indikasi untuk penguatan. Oke. Volumenya besar,
spreadnya di bawah rata-rata. Spreadnya di bawah rata-rata, close-nya high. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti di sini. Apa yang terjadi? Kita bahaskan berbagai. Ini adalah selling climax ya. Ini selling climax, auto reaction secondary test. Dia membentukkan ini adalah low, ini high, ini adalah high low. Oke, jadi pas kalau mau agresif 133 kurang 2 tick atau 131. Kita hampir membentuk pattern ya Bapak Ibu. High-nya berapa nih? Close-nya. Oh, close. Oh, ini nggak dapat ya. Kalau time frame lebih kecil, sepertinya belum sempat bentuk high ya. Nanti kita akan cek kembali Bapak Ibu. Yang pasti stop loss-nya kelihatan. Target jual di mana? Ya, seperti tadi saya bilang bisa di atas ini. Nah, kalau kita kelihatan yang ini ya Bapak Ibu, 304 sampai 306 ini bisa dijadiin untuk profit taking. Ini kan lumayan ya Bapak Ibu. 133 bahkan bisa 100%. Di 218 mid downtrend aja kita bisa jualan. Atau kita cek nanti pakai VBP. Kita cek dulu evol PTMP. Oke, oh iya. Jadi tadi kalau dia break yang high ini, ya, yang high ini dia break, Bapak Ibu, kita bisa stop loss-nya di sini, tapi belum break. Jadi stop loss-nya masih sementara yang ini saja dulu tadi. Kalau mau pakai agresif ya, kalau break tadi berani kita naikkan ke atas. Nah, jadi stop loss-nya masih yang di bawah ini. Oke, tadi sudah disebutkan masih di situ angkanya. Lalu kita akan lihat dengan VBP. VBP weekly dulu, PTMP. Ya Bapak Ibu begitulah. Jadi urutannya kita cek ini, cek itu. Untuk satu saham aja analisanya sangat ini ya. Kalau kita baca, kalau kita lihat, ini ada zona demand ya Bapak Ibu. Ini pakai weekly. Jadi kalau dia masih turun ke bawah, ini posisi buy on weakness kita masih di sini. Masih turun-turun di sini kita posisi buy on weakness. Oke. Kalau mau jual cepat, Bapak Ibu bisa jual di sini dulu. Profit takingnya ada di sini. Ya lumayan juga ini kalau dia 161 jual di sini bisa 50% profitnya. Profit taking ya PT1. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa jual 30%, lalu di atas sini bisa jual 50%. Ini ada zona supply. Jadi jualnya sekitar di sinilah 300 sampai 300 berapa tadi. Nanti bisa dicek di daily-nya ya, PPA daily. Nah, oke, kita dapat gambaran ini. Ini adalah supply. Supply zone. Ini adalah demand zone. Ini adalah supply. Jadi belinya ketika dia turun ke sini atau jaga satu tick di atasnya, di sini bisa profit taking dulu 25% atau 30%, di sini juga profit taking 5%. Sisanya lihat profit run. Tapi kalau kita kena stop loss, risknya kecil. Kita beli misalnya nih 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot gitu ya, cabai bawah. Itu kita bisa dapat harga yang averaging kalau dia memberikan kesempatan. Tadi sayangnya pattern di daily-nya belum terbentuk sempurna. Apa? Nanti bisa dijelaskan ya. PTMP kita cek lagi. Sambil kita lihat zona demand-nya di daily. Oke, di sini ya. Ya, dia di sini demand ya. Ini demand zone Bapak Ibu. Oke, kalau di sini ya Bapak Ibu bisa agresif sampai sinilah. Karena stop loss-nya kan di sini. Jadi ini bisa agresif sampai bawah. Ini demand-nya kelihatan ada di sini. Karena low, high, high, low. Nah, dia membentuk higher high. Mungkin butuh candle. Nah, kalau begini Bapak Ibu jangan lupa beli atasnya. Nanti kalau Bapak Ibu nggak jaga, mungkin bisa sedikit saja. Nanti Bapak Ibu FOMO. Nah, di sini ada supply. Ini supply mungkin dia akan naik. Baru dia turun lagi. Supaya pattern-nya terbentuk. Karena pattern itu harus membentuk begini kalau naik ya. Low, high, high, low, higher, high. Tinggal divalidasi oleh volume. Volumenya 3 candle ini up. Jualannya di sini ya. Ini kelihatan nih. Ini adalah supply zone. Jadi berharapnya sampai di sini sajalah. Ya, sampai 300 ini bisa jual. Oke, berikutnya kita akan lihat wave PTMP. Ini adalah bagi volume price analysis, volume itu adalah validator. Tidak bisa tidak kita melakukan apapun harus ada volume. Nah, Elliott Wave biasanya mereka tidak peduli kaum
trading dengan wave Elliott itu tidak pakai volume. Maka ada satu orang nama David West membuat West volume ini dia. Oke, dia downtrend, downtrend. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Volume di up-nya selalu tinggi. Ini ciri-ciri mau terjadi perubahan tren ya ini. Di sini terjadi perubahan tren. Ya, jadi ini memang mendekati dengan bottoming perubahan tren, star rotasi juga tadi kita lihat dia habis penetrate below hook, di wave volume juga lihat. Ya, ini ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya. Saat dia naik volume besar, saat dia turun volume hilang gitu ya. Saat dia naik volume besar, saat dia turun volumenya lebih kecil. Gitu ciri-cirinya. Oke, dari wave volume sepertinya akan terjadi perubahan tren. Oke, kita lihat dengan DOM PTMP ini asingnya bagaimana nih ya? Mungkin dia tidak dominan, saya nggak tahu juga. Siapa tahu ada asing yang dominan di. Oke, kalau kita lihat dari dominansi rasio antara lokal lawan asing untuk hari kemarin asingnya 7,9% dalam 5 hari dan 0,7%. Ya kecil sajalah, nggak usah terlalu pusing dengan asingnya. Bandernya mungkin lokal ini. Kita lihat dengan PIV PTMP ya, ketik pivot. Dia karena kita digabung aja sama saya jadi. Oke. Wah, ini asingnya kan naik turun naik turun. Tapi kalau kita lihat terjadi memang tren peningkatan volume asing ya, interaksi asing di sini mulai meningkat. Kemarin asingnya secara rata-rata dia di atas rata-rata, dia 2,19 ya rata-ratanya kecil di sini. 5 hari dia 0,68 ya, jadi di bawah 1 miliar itu rata-rata 20 harinya. Dalam 1 hari dia 1,93 miliar. Jadi sempat dia naik, dia turun, naik, dia turun. Menariknya apa Bapak Ibu? Secara averaging, tren asing itu bergerak sama dengan tren sahamnya. Jadi asingnya keluar trennya, sahamnya turun. Asingnya masuk, saham besar. Jadi ada korelasi walaupun tidak dominan. Karena memang asing cap-nya kecil mungkin ya. Kalau cap-nya besar, asing segitu nggak ada artinya. Sekarang kita lihat dengan tren PTMP. Kalau dari tren, ya full year 2023 overvalue dia Bapak Ibu, fair value-nya hanya 28. Ini kalau nggak tahu ini sudah naik atau belum ya. Oke. Bottoming dia di sini, kita lihat ada 189. Ini ada, kalau kita lihat dari chart trend ya, dia kan lebih detail ke low high high low high high. Di sini ada support. Mungkin di sini akan menjadi resisten. Di sini ada support, ini mungkin akan menjadi resisten. Ini ada support, ini mungkin akan menjadi resisten. Itu kuat. Oke ya. Jadi kita berhati-hatilah ya Bapak Ibu. Oke. Ini kan support dijebol, mungkin akan menjadi resisten. Oke. Golden Cross sebentar lagi. Ini ciri-cirinya terjadi perubahan tren, MACD mulai Golden Cross. Kalau momentumnya naik, mudah-mudahan saya nggak tahu sampai mana, tapi kita bisa awasi level-level support resisten ini. Oke, berikutnya kita akan cek dengan PWS PTMP. Ada yang keluhkan, Pak, kenapa kalau pakai Bapak ini terlalu banyak analisa, bisa nggak yang simple saja? Saya nggak tahu. Simple ini simple sebenarnya. Ya, simple. Cuman memang cari duit itu susah. Jadi saya lebih senang banyak-banyak analisa, lalu terfilter, tidak semua saham saya beli. Begitu saya beli, sahamnya sudah yang top tier ya. Kalau lihat di sini RSI buy, trennya masih down. Oke. Volumenya tinggi tapi spreadnya narrow. Terjadi perubahan warna, Bapak, ini yang saya katakan tadi, mulai terjadi perubahan tren. Lihat di high candlestick-nya dia terjadi perubahan ya. Ini ciri-ciri, tinggal kita tunggu keluar ini. Disebut dengan flower atau support kuatnya keluar. Oke, jadi ini bisa early entry, lalu statusnya strong, flat, akumulasinya tinggal menunggu lagi. Di sini sudah mulai ada penguatan sebenarnya. Buying pressure kalau dari angka besar ya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan, oke, itu dia untuk PTMP. Kita lihat saham yang lain yaitu Alert untuk METSI. Alert METSI ini sentimennya kalau perang, mereka harga minyak naik, tentu mereka mendapatkan sentimen positif, tapi itu Bapak Ibu harus berlatih banyak, paham bagaimana pergerakan karakter saham-saham yang terkorelasi dengan minyak, terutama terkorelasi dengan geopolitik dan perang di Timur Tengah.
Oke, kita lihat dengan Speedo. Ini saya akan lakukan analisa singkat saja, ya, supaya waktunya juga tidak berlebihan. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri kalau berminat di Medco. Di Medco. Kita lihat speedometernya. Oh, faktanya dia grid ya. Speedometernya berada di zona grid. Kebetulan saja di detik-detik akhir dia diguyur. Kita lihat dengan Star Medco. Nanti Bapak Ibu silakan cek chart weekly-nya. Medco ini oke. Dia kalau bergerak begini harus cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Karena di daily-nya dia sudah mentok di grid. Kalau bergerak terus di grid, kita tidak tahu mau kemana lagi. Kecuali kita angkat dia ke time frame weekly, lalu kita tahu, oh weekly-nya ternyata sudah begini atau masih di sini. Lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Ini sekarang kesimpulannya di Medco, kalau dia daily sudah mentok di grid. Kalau yang sudah punya, mungkin lihat chartnya nanti, lihat profit run. Saya nggak tahu kalau lihat di chartnya VPA. Medco. Silakan nanti Bapak Ibu lakukan analisa detail kalau memang punya Medco atau mau masuk Medco, mau memanfaatkan situasi perang. Oh iya, dia sudah naik dan ini ya. Oh, hati-hati ada uptrust. Lagi-lagi harus chat weekly-nya. Ini kalau di daily-nya dia sudah bergerak, Bapak Ibu, ini disebut dengan marking down. Ini selling climax, authorization secondary test, the best time for buying. Ya, di sini disebut dengan the best time for buying-nya beli di sini. Baru ini second chance to buy ya. Berarti dia harus main di time frame weekly. Lalu sudah, ini adalah fase E. Ini fase D, low, ini ada low, high, high low, higher high, high low, higher high. Jadi sini, kalau udah di sini, kita kalau mau averaging up, pas dia membentuk new high, dia turun lagi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan satu lagi, pengen dapat gambaran weekly-nya ya. VPA weekly Medso. Kita lihat weekly-nya, masih ada waktu. Oh, begini. Sudah naik tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi penentuannya kita lihat dia membentuk new high atau enggak. Sepertinya kalau asal dia membentuk new high, lalu dia turun lagi, membentuk new high, time frame lebih besar dia turun lagi. Karena dia sudah bergerak dari harga 500, marking up, ini adalah marking down-nya. Kalau dia tidak berhasil membentuk, ya mungkin ini tidak simetris dari atau double top atau tidak simetris dari head and shoulder kalau ini adalah head-nya. Karena ini sudah ada sinyal stopping volume-nya ini. Ya, riskan ya di titik terakhir di sini, Bapak Ibu. Karena ini naiknya, weekly-nya malah merah ya. Baik, itu saja ya Bapak Ibu untuk after market close. Kalau saya sih, Medco-nya udah ketinggian di sini. Bisa di training kan jangka cepat saja. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube kami. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.